guys, my name is Madila Puspita. I'm from the 23D NPM 23411-201 Management Study Program. Here, I will explain the next material, the effect of tax subsidy on market balance. Thank you. Jelaskan materi selanjutnya, yaitu materi yang kelima yang berjudul pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa atau timbalan. Ini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak ada yang diterima oleh masyarakat dan ada yang tidak diterima oleh masyarakat. Jenis-jenis pajak yaitu pajak penghasilan atau biasa disebut dengan PPh, pajak bumi dan bangunan atau biasa yang disebut dengan PPB, pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN. Dan di sini ada pengertian subsidi, sedangkan subsidi merupakan lawan atau kebalikan dari pajak yang menjadi indikator pengaruh pajak dan subsidi pada keseimbangan pasar, yaitu pajak terhadap keseimbangan pasar dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Dengan adanya subsidi yang bersifat spesifik atau suatu barang atau biasa disebut dengan S, maka kurva penawaran akan bergeser sejajar ke bawah dengan pangkal yang lebih kecil atau lebih rendah dari sumbu harga. Sedangkan grafik fungsi permintaannya tidak terpengaruh dengan adanya subsidi. Fungsi penawaran sebelum subsidi adalah P sama dengan F dikali Q. Fungsi penawaran sesudah subsidi adalah P sama dengan F dikali X min S. Besarnya subsidi yang diberikan pemerintah adalah S sama dengan SQ, di mana S jumlah subsidi, Q jumlah produk setelah subsidi, S subsidi per unit atau produk. Contoh soal, jika suatu permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 25 min Q dan fungsi penawaran P sama dengan 2Q plus 4 terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah oleh permintaan sebesar 3 per unit. A. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah dikenakan pajak? B. Berapakah besar permintaan pajak total oleh permintaan? C. Beberapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen? Sini saya akan menjawabnya. Harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dikenakan pajak. Ini adalah PD sama dengan PS. 25 min Q sama dengan 2X ditambah 4. Min Q dikurang 2Q sama dengan 4 min 25. 3Q sama dengan min 21. Q sama dengan 21 per 3 dibagi 3. 21 dibagi 3 totalnya jadi 7. Karena fungsi Q sama dengan 7, maka substitusikan nilai Q pada salah satu fungsi persamaan di atas sehingga P sama dengan 2Q ditambah 4 sama dengan 2 dikali 7 ditambah 4. 2 kali 7 sama dengan 14 ditambah 4, totalnya jadi 18. Maka keseimbangan pasar sebelum pajak adalah E 7,18. Harga dan jumlah keseimbangan pasar sesudah dikenakan pajak sama dengan PST. Min Q dikurang 2Q ditambah 4 ditambah 3 dikurang 25. Min 3Q sama dengan min 18. Total hasilnya jadi Q sama dengan 6. Karena nilai Q sama dengan 6, maka substitusikan nilai Q pada salah satu fungsi persamaan di atas sehingga PT sama dengan 2Q ditambah 4 ditambah 3 sama dengan
2 dikali 6 ditambah 4 ditambah 3. Total hasilnya 2 dikali 6 sama dengan 12, 4 dan 3-nya turun, lalu dijumlahkan, total hasilnya menjadi 19. Maka keseimbangan pasar setelah pajak adalah ET 6,19. Penerimaan pajak total oleh pemerintah T sama dengan QED dikali T. T 6 dikali 3, T sama dengan 18. Pajak yang ditanggung oleh konsumen K PT min PE dikali QET 19 min 18 dikali 6, totalnya jadi 16 sama dengan 6. Produsen TP sama dengan T min TK sama dengan 18 min 6. 18 dikurang 6, totalnya jadi 12. Demikian mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Dan saya ucapkan terima kasih.